Alhamdulillahilladzi khalaqa nur ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adzabil jahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Maka mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya kurang lebih sekitar 2 bulan terakhir ini kita banyak mendengar terjadi berbagai macam musibah, terutama yang dialami oleh saudara kita di 3 provinsi di Aceh, di Sumatera, mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bahkan kabar yang sampai kepada kita, korbannya sudah mencapai angka 1000 jiwa. Ini tentu merupakan keprihatinan bagi kita semua. Dan pemerintah sudah menetapkan ini menjadi bencana nasional, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi juga mungkin di antara sekian banyak korbannya adalah saudara kita sesama muslim, ini diharapkan untuk bisa bersimpati dan berempati. Tidak hanya di Sumatera, bahkan di beberapa daerah kemarin juga Gunung Semeru itu sempat meletus. Bahkan di Malang kemarin ada sekitar 39 titik banjir yang selama ini tidak pernah terpantau. Ini tentu merupakan sebuah pelajaran bagi kita betapa ketika Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan sebagai orang yang beriman, tentu kita harus senantiasa mengembalikan semua ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian, cobaan untuk menguji seseorang itu, mana di antara mereka yang benar-benar beriman dan mana di antara mereka yang hanya menjadi orang yang ingkar kepada Allah taala. Mereka hanya sekedar mengucapkan iman tetapi tidak sampai ke dalam hati. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan pasti aku akan menguji kalian dengan rasa takut yang tidak beralasan. Misalkan takut mati, padahal kematian itu adalah keniscayaan. Kemudian walju, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta atau hilangnya harta benda. Kita saksikan dalam video-video yang sempat beredar itu, mobil yang mungkin selama ini disayang-sayang, dirawat, dengan gampang saja terseret oleh banjir dan tidak lagi ada nilainya. Ini bagian dari kekurangan harta, ujian dari Allah Ta'ala. Bahkan sampai pada wa naqsim minal amwali wal anfus, sampai pada kematian. Nah, terhadap ujian-ujian yang ada tersebut, Al-Quran memberikan resep. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang bersabar. Sabar dalam arti bukan hanya sekedar ucapan. Siapa orang yang sabar itu? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang ketika mereka mendapatkan ujian apapun saja, mereka selalu mengembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istirja. Sesungguhnya semua ini adalah milik-Mu ya Allah, dan semua ini akan kembali kepada-Mu. Bahkan kita pun semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah ketika dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan penuh keikhlasan, ini akan bisa menaikkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalahu." Apabila seseorang itu menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka orang itu akan diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, derita-derita, malapetaka di dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Dengan catatan ujian itu dihadapi dengan sabar. Tapi kalau kemudian kita mengeluh, kalau kemudian ujian itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ujian yang tidak membawa kedekatan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya bukan ujian lagi, tetapi itulah yang disebut dengan bencana, bala, dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita ingin ujian yang kita hadapi ini menjadi sebuah sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka terimalah ujian ini dengan lapang dada. Bahkan semakin orang itu mempunyai derajat dan pangkat yang mulia di sisi Allah, maka semakin berat ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asaddan nasa bala'an al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasabiddini." Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Bisa kita bayangkan, para nabi dan para rasul itu adalah manusia terbaik di zamannya. Bahkan Rasulullah SAW yang beliau itu adalah merupakan asrafil anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, hidup beliau tidak pernah sepi dari ujian dan cobaan. Karena memang semakin orang itu mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala, semakin berat ujiannya. Kemudian summal aulia, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Summal ulama, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Summal amsal fal amsal, kemudian berturut-turut semakin orang itu kualitas imannya tinggi, semakin berat ujian yang diberikan. Maka ketika kita mendapatkan ujian, marilah kita hadapi dengan lapang dada, keikhlasan, dan kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tapi ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Mudah kita ucapkan dalam bahasa lisan, tetapi sungguh akan sangat sulit kita terapkan dalam bahasa perbuatan. Karena memang ini adalah kelasnya kelas para nabi dan para aulia.
Dan ujian itu ketika kita tidak menerimanya, tidak akan menjadi sesuatu yang kemudian mengembalikan itu kepada kita. Misalkan harta yang hilang, kemudian kita menyesal tidak menerima ketentuan, harta tidak akan kembali. Sehingga akhirnya menjadi dua derita yang akan kita rasakan. Derita tidak bersyukur dan derita hilangnya harta. Tapi manakala kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita terima ujian itu dengan penuh keikhlasan, maka ini akan menjadikan sarana untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dan penuh rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua ujian ini adalah sarana untuk mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rzuqna qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turda bi qada'ik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.